Oke, dilepas dulu karburatornya pakai kunci 10. Ini perawatan mesin kayak gini tuh biasanya saya 3 bulan sekali kan, membersihkan kerak-kerak kayak gitu di ruang bakar. Busi dilepas. Ini mesinnya bentar lagi akan digurah ini kan. Gurah mesin. Ya, businya bersih, kering. Jadi pembakarannya sempurna, nggak boros. Ya, kalau boros biasanya hitam. Ini di elektrodanya kering. Ya, saya pakai TJ engine conditioner. Mesin dipanasin dulu ya 10 menit atau lebih supaya pori-pori keraknya itu kebuka. Masukin cairan gurah lewat lubang busi. Lalu lubang intake. Ya, 3 bulan sekali saya kan untuk gurah kayak gini. Jadi mesin itu sehat, selalu sehat, tarikannya mantap karena ruang bakarnya selalu bersih. Ya, mantap. Pakai TJ. Beli online banyak engine conditioner. Ini yang oil base. Oke, filter dilepas, sebentar lagi direndam, dicuci. Filter itu penting kan ya, supaya karburator bersih, udara masuk ke ruang bakar bersih. Nah, filter itu penting ya, melindungi mesin dari debu pasir ya, biar nggak ngegesek sama piston. Nah, ini udah pakai 3 bulan kan, dan ini oke banget. Akselerasinya mantap, langsamnya mantap, konsumsi BBM juga nggak boros-boros amat. Mantap lah ini. Replika Keihin PZ30 buatan NPP ini. Oke, kita lepas semua ya baut-bautnya. Nanti kita bersihkan semua jalur-jalur bahan bakar dan udara ini. Perlahan aja, santai. Nah, dilepas dulu kan ya. Santai, dilepas. Ini TPFC-nya juga dilepas ya kan ya, supaya saat beroperasi nanti saat gas ditekan itu diafragmanya berfungsi baik. Ya, karet dia, katup diafragma itu yang terbuat dari karet itu. Nah, itu lihat, itu udah kotor kan. Ini kemungkinan kotor juga bisa dari air dan bahan bakar ya. Ini diamplas saja halus gitu. Nah, itu karet diafragmanya. Main jet kita lepas. Main jet sama pilot jet belum saya ganti sama sekali kan, masih orinya ya. 105 main jetnya, pilot jetnya 38 ya. Skru setelan udara, air screw-nya dilepas juga, termasuk pelampung. Jalur-jalur bahan bakar dibersihkan, disemprot pakai karbu cleaner ya kan ya. Jalur-jalurnya dibersihkan. Nah, main jetnya juga nanti dibersihkan, jalur-jalurnya dibersihkan semua. Selama pakai karburator ini saya nggak ada masalah kan, kecuali kotoran dari tangki ya. Tangki itu juga harus bersih supaya nggak nyumbat saluran bahan bakar. Kadang kalau nyumbat ya ini biasanya kotorannya masuk melalui lubang-lubang spuyer ini. Ya, dibersihkan pakai jarum jahit yang kecil, lubang-lubangnya semua dibersihkan ya, supaya semburan bahan bakar, pengkabutan bahan bakar itu lancar. Nah, kalau pengkabutan bahan bakar lancar masuk ruang bakar, ya itu lebih mantap. Ya, itu. Nah, yang itu
Itu ini saluran ke main jet sama pilot jet itu kan. Itu harus bener-bener bersih itu ya. Jadi selama pakai karburator ini saya nggak ada keluhan apapun. Ini setelannya enak, saya nggak pernah pakai cok. Ini bener-bener mantap ya, langsamnya oke, semuanya oke ya. Jadi selama 3 bulan pemakaian ini nggak ada masalah yang signifikan. Kencangkan semua spuyernya ya, main jet, pilot jet. Itu di saluran mangkok karbu itu ya paling nggak seminggu sekali dikuras kan. Cukup itu skrup udah apa saluran bensin itu di ini. Biasanya di situ ada kotoran ngendap kan ya. Itu dikuras aja pakai itu. Nggak usah lepas karburator dari blok. Skrupnya aja dilepas, siapa tahu ada air atau apa. Setelan pelampung 12 mili ya, usahakan sejajar kan. Saat dibalik ke atas itu sejajar ya. Itu nggak bakalan banjir, juga nggak bakalan telat bensinnya. Oke, ini dikuras ya. Yang tadi udah 20 menit lebih disedot pakai sedotan ya, cairan yang tadi. Ini yang kedua. Saya biasanya 2 kali kan ya, 2 kali gurah. Jadi bener-bener kerak di ruang bakar itu bersih. Ini yang kedua kali ini. Ini penggurahan yang kedua. Yang pertama tadi kan udah disedot. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Agak-agak berbusa gitu. Ini yang oil base. Ini lebih aman ya. Ini yang oil base. Masukkan. Itu kerak-kerak yang ada di klep, di kubah piston, di saluran isap itu bersih ini nanti kan. Sedot ya. Lagi sedot tuh. Itu yang hitam itu karbon itu. Itu karbon sisa pembakaran itu kan. Ya, itu karbon sisa pembakaran itu, yang hitam itu. Itu bener-bener nanti keraknya luruh itu kan. Ya, dibersihkan sampai bersih. Sedot itu hitam-hitam itu karbon itu karbon sisa pembakaran itu yang nempel di klep, di ruang bakar ya, di combustion chamber, di kubah piston, di squeeze nya. Nah ini dimasukin bensin, dibilas kan ya, dibilas sebelum disemprot karburator cleaner, disuntik dulu sama bensin. Jadi bener-bener ruang bakar itu bersih nanti. Itu kalau ruang bakar bersih, pembakaran sempurna, tarikan motor itu kayak baru kan, enteng, enak banget ya. Saya lakukan ini 3 bulan sekali. Murah kok, itu yang merek TJ itu 50.000 dapat sepasang sama karbu cleanernya, dapat suntikan sama selangnya. Itu murah meriah itu. Bisa buat 3-4 kali pakai. 3-4 kali pakai, murah meriah, bisa dilakukan sendiri kan. Nah itu bensin yang tadi dibilas, sedot sampai warnanya bening. Kalau warnanya udah bening itu berarti di ruang bakar itu udah bersih. Kalau warna bensinnya udah bening, nah baru disemprot karbu cleaner. Cos lubang busi, saluran intake itu baru. Nah setelah itu tisu, masukin lubang busi, terus diselah. Nah nanti kotoran itu akan terbawa kompresi, nempel di tisu yang hitam-hitam. Nah diselah beberapa kali sampai kotorannya naik, sampai bersih itu kan, bener-bener bersih. Jadi ini perawatan berkala ini nggak cuman untuk karburator ya. Tapi kalau karburator bisa sebulan sekali, tergantung, terserah lah. Kalau untuk ruang bakar mesin ini saya biasanya 3 bulan sekali. Lihat, itu kubah piston itu sampai warna aluminiumnya kelihatan. Jadi keraknya itu bersih itu.
Ya dari kamera nggak kelihatan ya, itu kubah pistonnya itu bener-bener mengkilat, jadi warna aluminiumnya itu kelihatan bersih itu. Kelap-kelapnya juga bersih. Busi yang direndam cairan engine conditioner, lihat kan, itu kerak-keraknya rontok itu, keraknya rontok itu, bersih itu. Tinggal dilap, bisa dipakai lagi, semprot lagi sama karbu cleaner nggak apa-apa supaya lebih bersih. Jangan diampas ya, sekaligus disikat pakai sikat kawat, jangan diampas. Nah ini udah kepasang ya, itu TPFC nya udah nyembur. TPFC itu tugasnya untuk menyemprot bahan bakar ekstra ke ruang bakar saat gas itu dibejek mendadak. Jadi saat gas itu ditarik mendadak, dia akan dibantu suplai bahan bakar. Ya ini TPFC nya ya kan, Transient Power Fuel Control. Oke. Filter udah kering, dipasang lagi kan. Usahakan pakai filter ya kan ya. Jangan sampai karbu nggak pakai filter. Karburator itu cepet kotor, sepuirnya gampang kesumbat. Filter itu penting. Wes angel beberapa kali ya. Angel temen tuturamu. Jangan khawatir. Angel temen tuturamu. Nah nanti bisa kerak-kerak itu akan ke bawah. Sementara di atapnya nggak putih, awal-awal itu putih ya, nggak usah khawatir. Itu sisa-sisa keraknya itu kebakar. Ya, cuman nggak bisa layer-layer sayangnya. Sebenarnya di gasnya itu gas yang full gitu. Cuman di sini di kampung kan ya, berisik, nggak enak sama tetangga. Oke, nah ini bikin baru. Nah ini saya beli online 30.000 kalau nggak salah dulu itu. Cuman harus dilubangi, lubangnya harus digedein. Itu lubangnya 30 mm ya, sesuai dengan diameter venturi karburator. Nah yang ini kan, nah kalau sudah dipotong dibentuk kayak gini kan, usahakan lebih besar dari lubang venturi ya kan ya, lebih besar 1 mili lah, supaya hasil kabut bahan bakar itu masuk ke ruang bakar itu plong. Nah itu insulatornya yang pecah kan. Nah ini yang baru saya packing pakai apa namanya, bekas bungkus biskuit. Nah jangan dipukul-pukul ya kan, kalau bisa lubangnya itu harus bener-bener plong ya. Kalau kurang gede digedein pakai bor, jangan sampai masukinnya susah. Nah kalau agak seret gini lubangnya digedein kan, jangan dipukul-pukul nanti pecah. Itu ebonit bahannya ya kan ya. Kasih lem perpak ya, pakai tribon nggak masalah, supaya nggak ada udara yang masuk, nggak ada celah untuk udara masuk. Kalau ada celah udara masuk, dijamin motor itu akan berebet, nggak bisa langsam. Itu dijamin, itu pasti berebet nggak karu-karuan, karena air to fuel ratio-nya nggak imbang. Lebih banyak udara masuk ke ruang bakar. Biasanya knalpot meledak-ledak, dar gitu kan. Ini lubang skep ini cuman saya amplas dikit-dikit kan, supaya semburannya di putaran atas itu lebih jos. Saya amplas pakai amplas 2000 dulu. Sekarang dipasang kembali karbunya ya. Pasang karbu, santai aja ya, usahakan rapet. Kalau intinya karburator sama intake manifold itu harus rapat ya. Intake manifold sama karburator itu harus rapat. Karburator itu kan ada o-ringnya, ditambahin tribon dikit-dikit nggak apa-apa supaya nggak bocor. Kalau bocor mesin itu dijamin
nggak akan langsam. Untuk setelan udara kan ya, tiap motor beda-beda. Saya nggak bisa motor saya dijadikan patokan motor lain. Saya untuk setelan udara, saya pakai karbu ini pakai 2,5 putaran kan ya. 2,5 putaran untuk setelan anginnya saya pakai 2,5 putaran. Ya, kita tes TPFC-nya. TPFC-nya udah berfungsi sangat normal. Itu nggak kelihatan ya kan ya. Itu sudah nyemprot. Jadi saat gas ditarik itu nyemprot, nyembur lewat nozzle-nya itu. Ya, semburannya udah sempurna. Ya. Habis ini tinggal dipasang filternya. Pasang filter kembali. Baut dikencangkan. Kalau filter udara ini saran saya sih sebulan sekali dicuci ya. Nah, itu insulatornya udah terpasang sempurna, rapet ya kan ya. Kita hidupkan mesin kan ya. Ini kondisi dingin kan mesin kan. Lihat, itu kondisi dingin, bener-bener dingin karena udah semalaman ini. Kondisi mesin dingin. Coba kita hidupkan, apakah motor ini langsam? Iya. Satu kali engkol langsung hidup kan. Satu kali engkol. Jadi bener-bener sudah sempurna kan ya. Karburator bersih, pasukan udara lancar. Saya nggak pernah pakai cuk selama pakai karbu ini. Ini karbu memang enak banget kan. Nggak rewel. Kondisi dingin langsung hidup. Bahan bakar saya pakai Pertamax. Kalian pakai Shell Super. Saya pakai Pertamax. Motor ini kompresinya nggak terlalu besar ya. Ini saya masih pakai piston Tiger bisa 125. Dulu pernah pakai Mega Pro ya, kompresinya lebih tinggi. Cuman ini saya pakai kompresinya saya turunkan aja. Untuk harian lebih enak. Mesin nggak terlalu panas dan lebih awet lah. Ini kita hidupin tanpa narik throttle ya, tanpa narik gas ya, cuman langsung diselah aja. Ya, nggak pakai tarik gas ya. Coba perhatikan, mesin langsung hidup ya. Karena semuanya normal. Air to fuel ratio, perbandingan bahan bakar dan udara itu pas. Jadi sekali jenggleng itu langsung hidup. Jadi saat kevakuman ya, piston ke TMB itu nyedot bahan bakar itu udah pas. Dan akhirnya kita udah siap untuk touring kan. Nanti tunggu video berikutnya ya kan, saya akan touring. Ngomong-ngomong, kalau touring saya lebih suka malam kan ya. Karena kalau malam itu apa ya, lebih suka aja, lebih adem. Sekalian ngetes lampu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya kan. Terima kasih.